Oke, Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Satika Putri, Aditya, Sylvia Rahma, dan Rahmadani yang telah hadir pada pagi hari ini ya. Ibu sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita, Ananda, pagi ini kita itu akan belajar IPS. Nah, kita akan belajar IPS. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ananda, yang hadir pada pagi hari ini sekitar 5% atau 10% ya, tidak sampai. Tapi alhamdulillah ada yang mau hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan sharekan, ditunggu sebentar ya, Ibu share screen dulu, ambil filenya. Oke. Nampak Satika? Nampak, Bu. Ya, Adit, berarti kalau Satika sudah nampak, Sylvia Ramadhani buka kameranya Ananda. Nah, kalau nampak berarti yang lain juga nampak. Baik. Pertama Ibu tanya kepada Adit. Adit, gambar 1 itu gambar apa, Adit? Bu, tanah. Gambar apa, Adit? Tanah, Bu. Itu tulisannya, Adit. Ibu tanya gambarnya. Tulisannya kampa. Gambarnya gambar apa, Adit? Gempa bumi, Bu. Oh, gempa bumi. Mantap. Bagus ya. Nah, gambar 2, Satika Putri. Gambar apa itu, Satika? Tanah yang retak di depan rumah. Oh, tanah yang letak di depan rumah. Bagus, mantap. Sylvia Ramadhani. Gambar 4. Gambar apa itu, Sylvia Ramadhani? Keretakan pada permukaan bumi. Oke, bagus ya. Keretakan pada permukaan bumi. Nah, yang gambar 3, siapa yang ingin berpartisipasi lagi? Coba, silakan berbicara. Gambar 3, gambar apa? Buka suaranya, Satika. Satika sepertinya ngomong. Buka suaranya. Gambar apa, Satika? Keretakan pada bumi. Ya, sama ya, hampir sama dengan gambar 3 dan gambar 2. Nah, ini adalah gambar. Nah, sebelum lagi masuk ke materi, Ibu ingin menayangkan video. Ibu stop dulu gambarnya ya. Ibu ambil videonya terlebih dahulu. Silahkan, instruksinya adalah silahkan kamu amati dan identifikasi pada video. Nah, ini nanti mana tahu ada muncul pertanyaan untuk berikutnya ya. Lihat video, perhatikan, dan simak dengan bagus. Mari kita lihat bersama-sama ya. Pagi-pagi saya kesini, ada di sana bilang, tolong, di sana atas tolong, siapa mau ke sana? Karena lumpur itu. Lebih banyak meninggal mulai dari sana itu ribuan orang meninggal. Pokoknya itu kita orang itu kayak di blender, kasih taputer begini, kita orang kasih.
Sampai takut juga. Karena saya lihat itu tiang listrik sudah jatuh semua. Nah, sudah saya lihat kelapa itu saya takut jalan. Kok kelapa kan jalan. Jalan ke bawah itu. Saya bilang, kenapa ini dunia begini? Pas saya begitu. Nah, saya lihat itu sudah jalan ke sana, saya lihat itu mayat, tidak tahu mayat atau baterai di situ itu. Tapi saya agak takut di situ waktu itu. Tapi saya tidak lari kemana. Jadi paginya saya ke sini. Ternyata masjid di sini kan pindah ke bawah sana, pindah sampai 1 kilo ke bawah. Rumahnya orang di situ itu pindah sana. Semua tak geser. Pagi-pagi saya ke sini, ada di sana bilang, tolong di sana atas, tolong, siapa mau ke sana? Karena lumpur itu di bawah sana. Tolong, masih hidup, mungkin masih hidup itu. Tolong, tapi saya tidak berani ke sana. Masih ada korban. Masih ada korban, tapi yang lebih banyak Yang meninggalnya? meninggal. Lebih banyak meninggal mulai dari sana itu ribuan orang meninggal. Pokoknya masih banyak orang di bawah itu belum bisa diambil. Aku malahan emang gak suka ini. Iya. Itu rumahku dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Waktu kemarin itu gimana Bu kejadiannya Bu? Di rumah sama anak-anakku. Lari. Lari dari? Dari atas sana ke menyeberang kasihan mau ke situ sudah jadi jurang. Pokoknya itu kita orang itu kayak di blender kasihan. Tak putar begini kita orang kasihan. Itu terjadinya sore Bu? Sekitar jam 6. Sekitar jam 6? Iya. Ibu aktivitas lagi sedang apa Bu? Ada sementara memasak tapi sudah selesai. Duduk di belakang rumah dekat kandang ayam. Sudah, saya pikir cuma saja, cuma gempa biasa. Dan saya lihat sudah atap rumah sudah mulai merubuh. Saya lari. Sempat anakku satu orang tapi besoknya dibawa orang ke rumah. Saya ada mengungsi di saya di Bos Keramat sama kakak di Bos Keramat. Rumah habis rumah baju di badan. Tapi untung kasihan masih bisa saya selamatkan yang lain-lain yang sedikit-sedikit. Kalau menurut mereka yang tinggal di sini 75% masyarakat Takuri Di bawah. Jadi anggota keluarga Bapak belum ditemukan hingga sekarang? belum sampai hari ini. Anggota keluarga saya belum ada. Di situ rumah orang tua ada yang rumah kakak. Di situ ada ini diperkirakan hilang dengan 2 orang anaknya. Dan kami sedang bersama tim evakuasi untuk mencari jenazah yang masih tertimbun di bawah tanah.
Oke, suara Ibu masih terdengar? Masih ya? Ya, Masih Bu. sudah ditonton videonya ya. Adit, apa yang tergambar dari video tadi, Adit? Kerugian akibat bencana, Bu. Kerugian akibat bencana. Sylvia, apa yang tergambar dari video tadi? Terjadinya bencana alam di salah satu wilayah di Indonesia, yaitu Sulawesi, yang mengakibatkan 2.000 lebih orang meninggal, 40.000 lebih orang luka berat, dan 600 orang hilang. Mantap, terima kasih Adit, Sylvia ya. Satika, apa menurut yang kamu identifikasi dari video tadi, Satika? Video terjadinya gempa bumi yang banyak mengakibatkan orang meninggal. Oke, terima kasih, hebat semuanya ya. Reni masih bersama? Halo Reni. Oh, Reni sepertinya tidak ya. Baiklah, Ibu share lagi materinya ya. Sebentar. Nah, ini yang tadi sudah ya. Nah, selanjutnya videonya juga sudah kita simak. Nah, ini timbul pertanyaan. Dari gambar, dari video tadi, tahukah kamu mengapa terjadi gempa? Satika tahu mengapa terjadi gempa? Oke, Adit mungkin sudah baca. Mengapa terjadi gempa, Adit? Menurut Adit, dari video, dari gambar yang dilihat tadi. Karena terjadinya pergeseran lempeng bumi. Oke, bagus, mantap. Kita beri tepuk tangan untuk Adit ya. Nah, menurut Sylvia, menurutmu Sylvia, mengapa terjadi gempa? Akibat kondisi geologi di Indonesia. Nah, akibat kondisi geologi di Indonesia. Bersama kita telah hadir Reni. Reni tadi sempat melihat video. Reni, terdengar suara Ibu? Baik, nah ini dia pertanyaan kedua. Apa dampak dari gempa? Ayo Satika, apa dampak dari gempa Satika dari video dan gambar tadi? Banyak merusakkan seperti pohon, tumbang, orang meninggal. Oke. Sylvia, menurut Sylvia apa dampak dari gempa? Banyaknya kerugian yang dialami warga sekitar, begitu juga dengan luka atau meninggalnya dan hilangnya warga tersebut. Oke, mantap. Kalau Adit, mengapa? Apa dampak dari gempa? Kerugian yang ditimbulkan dari gempa sangatlah besar, Bu. Sangat Dan besar. banyak jiwa berjatuhan. Ya, bagus ya. Banyak sangat besar. Tadi gempa tadi terjadi pada tahun 2018 di Sulawesi ya. 3 wilayah hilang ditelan bumi, tidak tersisa ya. Ribuan orang meninggal, dikubur secara massal. Nah, bagaimana cara menanggulangi gempa? Menurut Satika itu bagaimana caranya? Supaya tidak terjadi gempa, bagaimana cara dan solusinya? Apa yang Satika lakukan? Mungkin bisa menanam pohon. Tak tahu, Bu. Oh, tidak tahu. Baiklah. Adit, menurut Adit, apa yang Adit lakukan supaya jangan terjadi gempa? Menanam pohon yang telah tebangi. Menanam apa, Adit? Pohon, Bu. Pohon. Baik. Kalau Sylvia? Menanam kembali pohon atau hutan yang telah gundul agar akarnya dapat menahan reruntuhan yang akan jatuh. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi materi kita hari ini, inilah tujuannya. Tujuan nantinya kamu dapat mengetahui mengapa terjadi gempa, apa dampak dari gempa, dan bagaimana cara menanggulangi gempa ya. Nah, Ibu lanjut. Nah, ini materi ini, gempa ini berkaitan dengan kondisi geologi Indonesia. Geologi itu adalah kondisi batu-batuan yang menyusun struktur bumi. Nah, baik.
Nah, ini dia tadi ya. Tadi ada yang menyebabkan, Adit bilang tadi karena pergeseran bumi, Bu. Nah, gempa itu terjadi jika ada tabrakan atau patahan. Akibat tabrakan atau patahan itu tadilah lempeng bergerak mendekati. Nah, kita kan ada namanya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Nah, lempeng itu kalau dia bergeser dan bertabrak, nah maka terjadilah yang namanya gempa. Itu dia ya. Nah, ini dia pertanyaan berikutnya. Nah, tahukah kamu mengapa di Indonesia sering terjadi gempa? Baru-baru ini juga ada terjadi ya di Maluku, Gondala, Palu. Nah, tahukah kamu mengapa di Indonesia sering terjadi gempa? Sylvia tahu mengapa di Indonesia sering terjadi gempa? Banyaknya hutan gundul dan terjadinya penebangan secara liar sehingga akar-akar pohon tersebut tidak dapat menahan reruntuhan yang akan jatuh menimpa wilayah tersebut. Oke, bagus, mantap. Terima kasih Sylvia. Menurut Adit, mengapa di Indonesia sering terjadi gempa? Bisa-bisa nanti kita seperti Jepang ya, sudah menjadi makanan gitu, sudah menjadi konsumsi setiap hari. Jepang seperti itu. Nah, Indonesia bisa jadi. Nah, menurut Adit, mengapa di Indonesia itu sering terjadi gempa? Yang berada di garis khatulistiwa. Oke, bagus. Karena berada di khatulistiwa ya. Satika Putri, mengapa di Indonesia sering terjadi gempa, Satika? Masih ada yang belum menanam, masih kekurangan pohon seperti di kota-kota. Oh, masih kekurangan pohon di kota-kota ya. Cindy, Reni Astuti, kameranya tolong dibuka ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi, kaitan gempa tadi itu apa? Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa? Ini adalah lempeng Eurasia, ada lempeng India Australia, dan ada lempeng Pasifik. Nah, 3 lempeng bumi dunia ini itu ada di dekat wilayah Indonesia. Makanya sehingga apabila lempeng itu bergeser, maka terjadilah yang namanya gempa. Seperti kata Adit tadi ya Adit, pergeseran lempeng menyebabkanlah terjadi yang namanya gempa. Nah, mengapa di Indonesia sering terjadi gempa? Nah, karena kita dekat dengan 3 lempeng tersebut. Nah, jadi itu dia ya, mengapa di Indonesia sering terjadi gempa. Ada lempeng Eurasia, lempeng India Australia, dan lempeng Pasifik. Dan ini berada dekat di wilayah Indonesia. Maka di Indonesia itu sering terjadilah yang namanya gempa. Nah, yang kedua, mengapa di Indonesia itu juga sering terjadi gempa? Nah, coba lihat. Nah, yang ini ada berwarna merah, itu adalah gempa dangkal, yang berwarna kuning gempa menengah, yang warna hijau adalah gempa dalam. Nah, yang merah-merah ini itu adalah, lihat di Pulau Sumatera ya. Nah, Pulau Sumatera, di bawah Sumateranya ada Jawa, di atas Jawanya ada Sulawesi. Nah, ini adalah gunung berapi. Nah, makanya mengapa di Indonesia itu sering terjadi gempa? Karena di Indonesia hampir ribuan gunung berapi ada di Indonesia yang aktif. Nah, gunung berapi ini itu termasuk salah satu juga penyebab seringnya terjadi gempa di Indonesia. Begitu dia. Jadi siap-siap saja kita. Kadang-kadang karena kita ini tidak dekat di wilayah pegunungan di daerah Riau, kadang-kadang hanya terasa getarannya saja. Nah, tapi bisa jadi seperti wilayah Sulawesi tadi, kita juga akan terjadi penurunan tanah ya, seperti hilangnya kampung tadi, karena kita mengambil yang namanya sumber daya alam minyak bumi. Begitu dia ya. Nah, ini dia. Setelah kita menjelaskan mengapa tadi di Indonesia sering terjadi gempa, karena terletak di 3 lempeng bumi. Ada Eurasia, Australia, dan Pasifik ya. Nah, setelah kamu mengetahui terjadinya gempa, maka tadi ada yang bilang
kerugian Bu, kata Sylvia. Kata Aditya tadi banyak korban meninggal. Satika Putri tadi bilang apa Satika? Kerugian apa namanya, rumah-rumah, pohon-pohon tumbang Bu, kata Satika. Nah ini yang akan kita bahas bersama nantinya. Nah setelah kamu mengamati video, melihat gambar dan penjelasan Ibu tadi, maka yang akan kita bahas ini adalah akibat gempa dari segi politik, dari segi sosial, dan dari segi budaya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kamu bisa browsing di internet atau lain sebagainya. Ibu beri waktu 5 menit, bisa ya? Oke, bisa. Satika Putri mau pilih politik, sosial, atau budaya? Sosial, Bu. Oke, sosial. Adit mau pilih, tinggal sisa 2, politik atau budaya Adit? Budaya. Budaya. Nah, Sylvia silahkan ambil sisanya politik. Ya, Sylvia? Berarti dampaknya dari sistem dan kekuasaan pemerintahan Indonesia atau hubungannya dengan negara lain ya. Sylvia, oke, Ibu beri waktu 2 menit. Silahkan browsing, mungkin dicatat atau diingat ya. Nanti tampil satu persatu. Oke, Ibu tunggu ya.
Baik, udah selesai Sylvia, Satika, dan Aditya. Reni? Belum Bu, bentar lagi Bu. Oke, sebentar lagi. Ditunggu ya. Lagi menulis, Bu. Ya, baik. Silahkan lanjutkan. Yang baru bergabung, buka videonya ya, Farhan. Terus ada ini IP, tidak tahu nih ya. Oh, keluar lagi. Oke, sepertinya Sylvia sudah ready ya, Sylvia. Adit udah ready, Adit? Halo Adit, Adit udah ready? Udah. Satika Putri udah ready? Udah ya. Baik, siapa yang terlebih dahulu ingin menjelaskan? Atau ada juga yang mau share screen? Siapa yang mau terlebih dahulu? Sylvia, Adit, atau Satika? Siapa? Oh, yang angkat tangan Sylvia. Sylvia mau share screen? Kalau Sylvia mau, Ibu stopkan share screen Ibu ya. Tidak? Oke, bicara saja, Mat. Bagus. Silahkan Sylvia. Suaranya masih Sylvia mute kan. Buka dulu suaranya Sylvia. Oke, ya. Silakan. Sebelum dimulai, sebutkan nama, ucapkan salam, sebutkan nama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sylvia Ramadhani dari kelas 82 ingin menyampaikan presentasi yang saya dapatkan. Menurut saya, analisis akibat gempa di politik adalah mengenai biaya anggaran yang dikeluarkan, ya, anggaran kerugian akibat bencana tersebut ataupun biaya bantuan yang dikirimkan. Akibat bencana tersebut memiliki banyak kerugian, mungkin terjadinya suatu bencana di suatu wilayah di Indonesia yang politik juga menyampaikan kepada wilayah lain untuk memberi bantuan kepada wilayah tersebut. Ya, mulai dari organisasi-organisasi yang terdiri untuk membantu tersebut, bisa jadi mereka membantu warga yang membutuhkan. Contohnya, mereka akan membantu korban dari bencana, memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Udah, Bu. Oke, terima kasih Sylvia. Kita beri aplaus untuk Sylvia ya, semuanya. Mantap. Jadi, dari segi politik sudah disampaikan oleh Sylvia. Nah, siapa lagi sekarang yang mau ingin menyampaikan? Adit? Iya, Adit. Silakan, Adit. Ucapkan salam, sebutkan nama ya, Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 82. Dampak gempa bumi dari segi budaya adalah rusaknya tempat kebudayaan, hilangnya warisan kebudayaan dan alat-alatnya, meninggalnya para pelaku kebudayaan dan tokoh masyarakat. Oke, bagus, mantap ya. Kita juga tepuk tangan untuk Adit ya. Nah, terima kasih Adit. Jadi hilangnya nilai-nilai kebudayaan, warisan budaya ya, karena masyarakat yang menjalankan kebudayaan itu meninggal atau mati. Nah, terakhir Satika Putri, silahkan Satika. Saya dari kelas 82, dampak akibat gempa dari dampak sosial. Banyak orang yang berpindah ke tempat yang lebih aman. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak korban jiwa. Udah itu aja, Bu. Oke, bagus ya. Kalau tadi kita lihat video tadi, salah satunya rumahnya hancur, tidak ada lagi. Pekerjaannya juga tidak ada lagi. Kalau rumah sudah hancur, mata pencarian juga sudah tidak ada lagi. Apa akibatnya? Uang yang ada di rumah pun tidak bisa diambil. Bank-bank yang ada di daerah tersebut kena gempa juga hancur, hilang semuanya. Nah, menurutmu kalau rumah sudah tidak ada lagi, pekerjaan sudah tidak ada lagi, nah apa yang akan terjadi pada masyarakat tersebut? Kekurangan bahan pokok. Ya. Terjadinya kemiskinan akibat bencana tersebut. Iya, mantap ya. Kekurangan bahan pokok. Terus yang lebih dahsyat lagi kemiskinan ya, kemiskinan masyarakat. Nah, bagaimana kita sebagai generasi untuk terus berkembang dan maju, tapi kehidupan kita masih miskin ya. Nah, begitu dia. Nah, yang terakhir ini dia. Nah, karena sudah banyak bergabung, kita gantian ya. Sylvia sudah tadi udah banyak bicara, Adit juga sudah banyak presentasi, dan juga Satika. Nah, ini ke sini ya. Oh, tertinggal satu. Nah, terakhir ya. Nah, terakhir kita minta kepada Mutiasi. Halo Mutiasi. Nah, sepertinya tidak nyambung ya. Nah, Ibu minta satu-satu saja. Nah, sikap positif apa yang kamu, ini satu-satu ya, Ibu minta kepada Sylvia, Aditya, dan Satika Putri, dan yang lainnya. Kita terakhir adalah refleksi. Nah, refleksinya ada 4 pertanyaan, apa yang belum kamu pahami, apa yang sudah kamu pahami, sikap positif apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran IPS pada pagi ini,
Dan yang terakhir, bagaimana perasaan setelah belajar hari ini? Oke, siapa yang mau perwakilan saja? Bisa Adit, bisa Sylvia, bisa Satika. Sylvia ya? Ya, silahkan Sylvia. Sikap positif apa yang kamu dapatkan kali ini? Sikap positif saya dapatkan dalam pembelajaran kali ini adalah kita harus menjaga alam atau iklim di Indonesia. Jika terjadinya kegundulan hutan atau penebangan hutan secara liar, itu dapat mengakibatkan bencana alam. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana perasaan setelah belajar hari ini, Sylvia? Saya mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi tentang mengenai geologi atau keadaan iklim di Indonesia. Oke. Nah, adakah yang belum dipahami pada materi tentang geologi Indonesia? Insya Allah saya paham semua, Bu. Ya, terima kasih. Seterusnya, pertanyaan terakhir, apa yang sudah dipahami sudah sama dengan sikap positif. Baiklah Ananda, kita sampai pada penutup. Nah, penutupnya adalah bahwa kondisi geologis Indonesia itu dipengaruhi oleh lempeng bumi. Nah, lempeng bumi tadi ada 3, Eurasia, Pasifik, dan Australia. Nah, itulah yang menyebabkan di Indonesia itu sering terjadi gempa. Dan yang kedua, adanya ribuan gunung api ya Sylvia membantu Ibu, adanya ribuan gunung api yang ada di Indonesia juga menyebabkan yang terjadinya gempa di Indonesia. Baik, Ibu tutup stop share-nya karena banyak yang hadir, kita akan foto bersama ya. Semuanya buka kameranya. Ayo silahkan buka semuanya, Ibu akan foto. Ibu absen dulu ya yang hadir, karena ini sudah ramai sepertinya. Ada Satika Putri sudah, Sylvia udah, terus lagi Aditya, Farhansa, Mutiasi. Mutiasi itu kelas berapa Mutiasi? Tidak tahu. Tidak tahu, ada yang tahu Mutiasi kelas berapa? Terus ada orang 7, Rahma Nur Azizah ya. Rahma Nur Azizah 84. Seterusnya Sulis Setiawati. Mutiasi, nama saya Fikri, Bu. Pakai akun kakak, Bu. Oh, siapa namanya? Fikri Alhamdi. Fitri siapa Nanda? Fikri Alhamdi, baru dapat masuk, Bu. Fikri Alhamdi ya. Kelas 84, Bu. 84. Tak bagus. Alhamdi. Oke. Nah, baiklah. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Slide yang berikutnya lagi. 1, 2, 3 ya. Oke, baiklah. Terima kasih Ananda semuanya. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa untuk lain waktu ya. Ya, baik. Yo. Woi, mabat ML mah. Si ayam kau.